blessings in the midst of crisis. Berkat di tengah-tengah krisis yang sedang kita hadapi ini. Ketika kita berbicara tentang berkat-berkat dan krisis yang sedang kita hadapi, maka sesungguhnya kedengarannya itu tidak nyaman, kurang enak, karena hampir sebagian besar dari masyarakat Indonesia, bahkan sebagian besar dari anak-anak Tuhan, kita sedang menghadapi yang namanya krisis ekonomi maupun krisis di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan besok kita sama-sama tahu bahwa akan dilakukan PSBB kembali di Jakarta. Karena itu, saya percaya bahwa ketika kita berbicara tentang berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah krisis, kita tidak berbicara tentang kesuksesan di dalam keuangan, kesuksesan di dalam bisnis, dan lain-lain. Banyak hal di dalam kehidupan kita yang bisa menjadi berkat di tengah-tengah keadaan yang tidak menyenangkan. Bagi saya, hadiah terbesar sesudah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada saya, maka keluarga adalah hadiah terbesar itu. Saya diberkati dengan satu orang istri, Hana Untoro. Kami memiliki 3 anak, 2 mantu, dan 4 cucu. Dan di tengah-tengah krisis ini, tanggal 13 Agustus kemarin, Tuhan memberikan cucu yang keempat, seorang cucu perempuan yang bernama Grace Kristanto. Sekalipun kami tidak diizinkan untuk datang ke rumah sakit, tapi kelahiran Grace merupakan berkat bagi keluarga kami. Saya Ardian Kristanto, lahir di Kecamatan Kokas, Papua Barat, 64 tahun yang lalu. Pada usia 7 tahun, papa saya meninggal, dan mama saya harus membesarkan 6 orang anak. Pada saat itu, Papua baru diambil alih oleh Indonesia, sehingga keadaan sangat tidak nyaman. Di dalam keadaan yang seperti itu, saya mengalami penyakit yang hampir-hampir merenggut nyawa saya. Karena tidak ada obat-obatan, tidak ada dokter. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti itu, berkat Tuhan tetap nyata. Ada seorang misionaris yang datang ke kampung kami. Karena perahu yang mereka tumpangi kena badai, sehingga mereka harus singgah di kampung kami. Dan nenek ini, seorang misionaris, terpaksa harus tinggal di kampung kami hampir sebulan lebih. Dan ketika dia mengetahui bahwa saya sakit dan hampir meninggal, dia menawarkan kepada mama saya dan nenek saya agar saya didoakan. Saat itu keluarga kami bukanlah orang Kristen, dan karena kami tidak punya pilihan yang lain, akhirnya mama saya mengizinkan. Nenek ini berdoa, berpuasa, dan akhirnya 1 minggu kemudian sesudah didoakan, saya menjadi sembuh. 1 bulan kemudian
saya total sembuh. Dan akhirnya orang tua saya, mama saya mengatakan, ini adalah mujizat yang Tuhan berikan untuk kehidupan kamu. Jadi saya diizinkan untuk mengikuti agama nenek ini, yaitu agama Kristen. Dan saya menjadi orang Chinese pertama di kampung kami yang menjadi orang Kristen. Saya bersyukur kepada Tuhan karena di tengah-tengah krisis yang besar di dalam keluarga kami, di mana papa saya meninggal, saya mengalami sakit penyakit, Papua di tengah-tengah keadaan yang tidak nyaman. Tapi disitulah berkat Tuhan yang terbesar mengalir di dalam hidup saya dan akhirnya pada seluruh keluarga besar kami. Anugerah terbesar yang Tuhan berikan di tengah-tengah keadaan yang buruk seperti itu adalah yang saya sebut dengan ultimate gift. Ultimate gift adalah anugerah terbesar, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi hidup saya. Di dalam John 15:16, firman Tuhan mengatakan, "You didn't choose me. You didn't choose me, remember. I chose you. I put you into the world to bear fruit, fruit that won't spoil. So that whatever you ask the Father in my name, He will give it to you." Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa saja yang kamu minta dalam namaku akan diberikan oleh Bapa kepadamu. Hari ini, ketika saya melihat 64 tahun yang lalu, anugerah terbesar dalam hidup saya adalah keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang mengutus hidup saya dan hidup kita semua. Di tengah-tengah krisis ekonomi dan pandemi COVID-19 ini, hal terbesar yang kita harus syukuri adalah keselamatan itu sendiri. Karena keselamatan adalah anugerah Tuhan yang tidak mungkin dapat dikerjakan oleh karena kekuatan kita, kemampuan kita, kebaikan kita. Semua itu adalah anugerah dan berkat Tuhan di dalam hidup kita. Hanya orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang telah membuka hatinya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, orang-orang inilah yang dapat mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Ketika kita berbicara tentang berkat-berkat di dalam krisis, kita hanya bisa mengatakan itu ketika kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga sekalipun krisis sebesar apapun, kita tahu ada tangan Tuhan menyertai kita. Keadaan di luar sana boleh mencekam,
boleh mengganggu, membuat kita khawatir. Tetapi orang-orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dia tahu bahwa di dalam segala hal Tuhan turut bekerja. Saya adalah penderita COVID-19 positif. Dan bukan saja saya, anak saya pun yang bungsu. Jadi di rumah kami, saya dan anak saya perempuan yang bungsu Janet, Tuhan izinkan kami mengalami positif COVID-19. Di dalam keadaan seperti itu, banyak orang yang mungkin bertanya-tanya, kok seolah-olah apa yang saya alami, keluarga kami alami itu hampir bertubi-tubi. Kenapa? Karena di tahun 2018 Tuhan izinkan istri saya mengalami ovarian cancer stage 3C. Dan kemudian di 2020 saya dan anak mengalami COVID-19. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan setiap orang percaya, tetapi ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal, termasuk di dalam sakit kanker yang dialami istri saya, COVID-19, krisis ekonomi yang sedang terjadi saat ini. Poin yang pertama, milikilah hubungan intim dengan Tuhan. Ketika Tuhan izinkan istri saya mengalami ovarian cancer stage 3C, di mana dokter di Singapura mengatakan usia bisa hanya 6 bulan. Kami sungguh-sungguh berdoa, kami mengambil puasa, kami membangun hubungan intim yang cukup lama dengan Tuhan. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti itu, firman Tuhan itu berbicara, baik kepada saya, kepada istri, kepada anak-anak. Kami mengambil komitmen bersama-sama mendukung istri saya. Dan saya ingat suatu pagi, ada sebuah firman Tuhan berbicara tentang Marta datang mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa saudara yang kau kasihi Lazarus sakit. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa penyakit ini tidak akan membawa kepada kematian. Melalui penyakit itu, nama Tuhan akan dipermuliakan. Ketika pagi hari itu, saya merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ada sebuah kekuatan yang mengatakan bahwa penyakit ini tidak akan membawa kepada kematian. Tapi melalui penyakit ini, nama Tuhan dipermuliakan. Bersyukur, dalam 6 bulan proses semua berjalan dengan baik. 9 kali di kemo, kemudian melalui proses operasi, dan kemudian dilakukan kemo 9 kali. Sampai hari ini, bulan yang lalu, hasil pemeriksaan CA125-nya normal, di bawah hanya 1 digit. Di akhir bulan Februari, saya dan anak saya diizinkan Tuhan untuk mengalami positif COVID-19, dan kami harus diisolasi selama hampir 2 bulan di rumah kami sendiri. Di saat-saat seperti itu, di suatu pagi ketika saya merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33 berbicara tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Firman Tuhan pagi itu mengatakan ketika murid-murid berada di dalam ketakutan karena badai yang besar itu, Tuhan mengatakan kepada mereka, "Tenanglah,
Aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan 3 kalimat pendek itu memberikan kekuatan kepada saya, anak saya, bahwa hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Kalau kita harus hidup, artinya kita harus melakukan sesuatu bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Hanya orang-orang yang memiliki intimasi dengan Tuhan yang mampu menghadapi masa-masa sulit seperti saat ini. Hal yang kedua, apapun boleh terjadi di dalam hidup kita, tapi berkat yang terbesar yang harus kita punyai, milikilah damai sejahtera. Yohanes 14 ayat yang ke-27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di tengah-tengah keadaan seperti saat ini, hampir semua orang, sebagian besar dari kita, berada di dalam ketakutan, gelisah, tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Puluhan juta orang sudah diberhentikan dari tempat kerja mereka. Bisnis tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga sudah tentu hal ini membuat kita khawatir. Dan tidak sedikit orang yang mengalami depresi. Karena itu, damai sejahtera dari Tuhan seharusnya menjadi berkat-berkat yang besar di dalam keadaan seperti ini. Di gambar yang saya paparkan, terlihat ada gambar burung Raja Wali. Burung Raja Wali adalah satu-satunya burung yang ketika badai datang, Raja Wali tetap terbang. Sementara burung-burung yang lain bersembunyi karena ketakutan, Raja Wali tetap terbang. Bahkan tidak perlu mengepakkan sayapnya. Dia hanya perlu melayang, terbang bersama badai. Orang-orang yang memiliki damai sejahtera di dalam Tuhan adalah berkat yang terbesar saat ini. Mungkin kita tidak tahu apa lagi yang harus kita lakukan. Tapi ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pemikiran kita akan memberikan kekuatan, pengharapan, penghiburan bagi setiap kita. Milikilah damai sejahtera Tuhan itu. Berkat yang terpenting di dalam menghadapi krisis ini adalah mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mungkin saat ini bisnis dan pekerjaan kita seolah-olah seperti perahu kapal yang sudah karam. Kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Mungkin banyak dari antara kita kehilangan pekerjaan. Banyak di antara kita
yang harus melakukan sesuatu hal yang baru di dalam keadaan seperti saat ini. Tapi satu hal yang perlu dan harus kita lakukan, karena itu adalah kebenaran firman Tuhan yang mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Sekalipun itu di tengah-tengah krisis ekonomi maupun COVID-19 ini. Karena di dalam ucapan syukur ada kekuatan yang Tuhan berikan. Bukan hal yang mudah bagi saya dan keluarga untuk harus bertanggung jawab atas ribuan mulut yang Tuhan percayakan di dalam bisnis dan pekerjaan kami. Sebagai pemimpin Full Gospel Businessman Fellowship International, harus bersama-sama dengan seluruh teman-teman. Kita harus saling menguatkan, belajar mengucap syukur. Sekalipun kita tidak mengerti, kita tidak tahu apa yang harus kita syukuri, tapi setidak-tidaknya keselamatan yang Tuhan berikan harus kita syukuri. Keluarga yang baik yang Tuhan berikan harus kita syukuri. Bahkan nafas yang setiap hari baru Tuhan berikan, kita harus syukuri. Saya bersyukur kepada Tuhan karena di tengah-tengah keadaan krisis ekonomi seperti saat ini, Tuhan tetap memelihara semua perusahaan bisnis yang Tuhan percayakan. Bersyukur sampai hari ini belum ada satupun karyawan pabrik di kantor yang terpaksa harus di layoff. Kami masih bisa membayar gaji sebelum tanggal 25, memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh seluruh teman-teman sekerja. Hal yang terpenting keempat, di tengah-tengah krisis ini, jangan pernah kehilangan pengharapan. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Roma 5 ayat 4 dan 5 mengatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Don't lose hope. Apapun boleh terjadi di dalam kehidupan kita, tapi pengharapan kita harus tetap tertuju kepada Tuhan. Di tengah-tengah badai yang besar di samudra luas, para kapten kapal, mereka tetap mencari yang namanya mercusuar. Ketika mereka melihat mercusuar, mereka tahu satu hal, bahwa ada tanda kehidupan. Kesimpulannya adalah bahwa ketika berbicara tentang berkat-berkat di tengah-tengah krisis, tidak berbicara tentang kesuksesan bisnis, kesuksesan keluarga, apapun juga itu. Tapi berkat-berkat di dalam krisis ini adalah ketika kita memiliki intimasi dengan Tuhan. Kita tetap memiliki damai sejahtera di tengah-tengah semua keadaan yang sedang terjadi. Kita masih bisa mengucap syukur dan tidak pernah kehilangan pengharapan. Dan slide saya yang terakhir,
apapun boleh terjadi. Ketika kita bersama dengan Tuhan, just keep swimming. Just keep swimming. Tetaplah berenang. Anda pasti pernah menonton film anak-anak Finding Nemo. Ketika Marlin harus mencari anaknya Nemo, dia harus menyeberangi samudra luas dan tidak mungkin bisa mendapatkan anaknya Nemo. Tapi seorang temannya mengatakan, when life gets you down, you know what you got to do. Just keep swimming. Apapun boleh terjadi di dalam hidup kita, di dalam keadaan yang seperti sekarang ini, just keep swimming. Karena masih ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Pernyataan Tuhan itulah yang akan menjadi kekuatan, pengharapan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.